Tapi kalau kefasekan itu yang mutaadiyah tadi yang saya kayak nggak bujuni orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Nyun Sewu ya, naudzubillah ya, orang menzinai lonte ini kan profesional, haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang lagi melanggar hak Allah, kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa Rasulullah? Gak mau zina lah afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa mangkel mobil diganggu fasilitas dari suaminya kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari, kamu menzinai istri orang. Istri orang pun dikelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam, tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 kan? Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Iku kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok ora cukup. Aku roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra ngarah roh. Terus rohe papat kudu bareng. Ada gentenan yo ora ndak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawaian nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya sini Mustafa Adil, lo kok nganti roh, lo pengen lo soleh, mau soleh sih ngencengan. Nah, kemungkinannya, oke. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tambah hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya, macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekep mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih ya. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi lebokno tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus. Sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya, nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ra oleh foto pemeneh, video enggak bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik mbek sahabat. Ya gara-gara Nabi kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong.
Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebut. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo bojone ku ning dhuwure wis ana wong lanang iki. Madza af'al. Sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi cek jawab, yo al-bayyinah wa ila khuddaradori. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodaf nuduh orang. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar dibantah. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ora pokoke al bayyinah wa illa khudalatori tetep bayyinah nek ora. Nah, saya itu berkali-kali pasul masail yang seperti ini. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke, dalam konteks orang soleh kayak Mustafa, mungkin cerita seperti itu benar. Dia cerita seperti itu. Tapi problemnya, wong lanang sing ra soleh yo akeh. Wong lanang sing ra soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen megat. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau manggil istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah begini, disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah corosan ini sumpah sambar berdek. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali. Yang kelima, saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Baru harus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad. Keduanya diceraikan alal abad, abadi, sama-sama gak boleh apa nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong berbeda gitu. Untuk cara saya gitu, lintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, anak pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku, tabrak truk. Terus yang musuhnya, ojo truk tok, meni tronton. Saking mangkelnya, saking debat tuh ngono. Asing ngomong belah ya ngono, kecemplung segoro. Sumpah ya apa? Kena sing biasa nih Merapi, sumpah kecopot ulo kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat sangat. Dia Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantes sih, itu untuk ono ina. Mulane dalam Indonesia darane copet yo. Rokok ini jenius berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet wah ya repot nang suwe-suwe nek gak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau Dewaran itu orang yang menarik sampai banyak orang tertarik, berarti hebat. Wah ya repot. Lalu kalau seneng Indonesia niku anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun Nyun Sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional, bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat, terus ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti Nyun Sewu kemanusiaan, Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan, yang sementara, wah malah kangelan repot. Secara pulau itu bener Bapak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah.
barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Masuk ke Amerika ada rani lode gitu. Aku sering delok film-film barat. Kalau sering delok yang gue potensius mau. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah, kalau suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih orang barat, masih orang negara komunis itu PKI lah, neng Cina. Sing nyolong mbek sing dicolong sing Melayu sing nyolong. Lho kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Ora kok sama rata sama rasa terus. Paham ya? Ini cerita. Jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mbek mayit wong mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel ning wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Nah, mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik tekon ning majelis niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan lu kowe gedeng mati. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pancen mayit ku lalas dicolong ya dunyamu. Masjid sing di imamane Gus niku yen kena mercon iki cerita.